siang saudara, Viral News membersamai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita akan melihat berbagai informasi terkait film dokumenter Dirty Vote yang kemudian menjadi polemik. Di masa tenang kontestasi Pilpres 2024, publik dibuat riuh dengan adanya film dokumenter berjudul Dirty Vote. Film ini berisi narasi dan juga hasil penilaian dari tiga pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan juga Ferry Amsari. Film Dirty Vote ini besutan Dendi Laksono yang tayang perdana pada Minggu 11 Februari. Dalam film tersebut, Bivitri, Zainal, dan Ferry Amsari berbicara mengenai kecurangan sistematis yang terjadi pada pemilu 2024. Bivitri perempuan berusia 50 tahun, lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia atau UI tahun 1999. Setahun sebelum lulus dari UI, Bivitri bersama beberapa senior dan rekannya mendirikan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Bivitri lantas melanjutkan studinya di University of Warwick di Inggris dan lulus pada tahun 2002. Dari Warwick, Bivitri menempuh pendidikan doktoral di University of Washington School of Law di Amerika Serikat. Selama ini Bivitri juga dikenal sebagai dosen, aktivis, dan juga pakar hukum tata negara. Ia pun dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum lewat perumusan konsep dan langkah-langkah konkret pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan. Sosok ahli tata negara yang kedua adalah Zainal Arifin Muhtar. Ia merupakan lulusan sarjana hukum Universitas Gadjah Mada yang lahir di Makassar, Sulawesi Selatan tahun 78. Ia lulus dari UGM pada tahun 2003. Setelahnya ia melanjutkan program magister di University of Northwestern di Chicago, Amerika Serikat dan lulus pada tahun 2006. 6 tahun setelahnya Zainal meraih gelar doktor untuk ilmu hukum dari alma maternya Universitas Gadjah Mada. Seperti Bivitri Susanti, Zainal juga dikenal sebagai aktivis dan pakar hukum tata negara selain menjadi dosen. Zainal mengawali karir akademisinya pada 2014 di Fakultas Hukum UGM. Saat ini ia juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara di FH UGM. Ia pun menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perbajakan di Kementerian Keuangan untuk periode 2023 hingga 2026. Kemudian sosok ketiga adalah Ferry Amsari, yang mana Ferry Amsari adalah pria kelahiran Padang, Sumatera Barat tahun 80 silam. Ia lulusan S1 dan juga S2 dari Hukum Universitas Andalas. Tak hanya itu, ia merupakan lulusan William and Mary Law School di Amerika Serikat, yang mana saat ini Ferry juga tercatat sebagai dosen FH UNAN. Ia pun menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako FH UNAN. Ferry Amsari diketahui sudah bergabung dengan Pusako sejak 2004 pada Desember lalu. Sebagai pakar hukum tata negara, Ferry Amsari cukup aktif menulis di berbagai media cetak lokal maupun nasional. Tim Nasional Amin kubu Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mengamini rilisnya film dokumenter Dirty Vote. Film ini dirilis di masa tenang, saudara, pada Minggu 11 Februari, tepat pukul 11:11 waktu Indonesia Barat. Menanggapi hal ini, juru bicara Tim Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Iwan Tarigan, menilai film Dirty Vote memberikan pendidikan pada masyarakat tentang politisi kotor yang mempermainkan publik untuk kepentingan golongan. Iwan Tarigan juga menyebut film Dirty Vote mengungkap kebenaran adanya kecurangan pemilu 2024. Iwan menilai semua rencana kecurangan pemilu tidak didesain dalam semalam dan tidak didesain sendirian, namun telah terencana dengan baik dan butuh waktu yang tidak sebentar hingga dana yang juga sangat besar. Lewat film ini, Iwan mewakili Timnas Amin menyebut masyarakat bisa melihat bagaimana penguasa kotor, culas, dan juga tidak beretika mempermainkan demokrasi, hukum, dan mengatur semua lembaga yang ada. Menurut Iwan, ia pun menyinggung bahwa tujuan utama dari keculasan ini adalah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan juga kelompok.
Film Dirty Vault sendiri, saudara, memang banyak menampilkan dugaan kecurangan-kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2024. Film ini dinarasikan oleh 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan juga Ferry Amsari. Film Dirty Vault besutan Dendi Laksono telah tayang perdana sejak Minggu 11 Februari. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis juga mendukung rilisnya film Dirty Vault soal desain kecurangan pemilu 2024. Menurutnya film ini bisa menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat. Todung juga meminta pada pihak-pihak yang memiliki pendapat bertentangan dengan film tersebut agar tidak baper, apalagi hingga membawa film ini ke jalur hukum. Pasalnya, pelaporan ke kepolisian menurut Todung justru membuat bangsa tidak sehat dan tidak memberikan didikan yang baik. Todung juga menyebut film Dirty Vault mengingatkan seluruh pihak adanya peluang pelanggaran pemilu yang masif terjadi di tanah air. Apalagi saat melihat laporan dugaan kecurangan pemilu yang ada di Bawaslu. Todung menjelaskan bahwa isu soal politisasi bansos hingga intimidasi yang ada dalam film Dirty Vault benar adanya. Film Dirty Vault memang banyak menampilkan dugaan kecurangan-kecurangan dalam kontestasi Pilpres 2024, yang mana film ini dinarasikan oleh 3 pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muhtar, dan juga Ferry Amsari. Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream berita mengenai peluncuran film Dirty Vault. Ya. Film ini menarik. Saya baru saja selesai menyaksikan film Dirty Vault ini. Dibuat ya, dan ada 3 ya ahli hukum tata negara yang sangat reputable, punya reputasi yang baik, menjelaskan mengenai kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi menjelang pemilu legislatif, menjelang Pilpres yang akan kita adakan pada tanggal 14 Februari, Rabu yang mendatang. Jadi ini film yang bagus, ya. Kalau kita membaca dan ingin mengetahui magnitude pelanggaran, ya, pemilu yang sudah terjadi dan potensial akan terjadi, ya, pada tanggal 14 nanti. Nah, ini inline, sejalan dengan pemberitaan di media. Kalau kita bicara mengenai apa yang terjadi dengan kepala desa yang melakukan pengarahan dan intimidasi, film ini menjelaskan itu. Kalau kita concern dengan misalnya politisasi bansos, film ini juga menjelaskan itu. Kalau kita concern misalnya dengan bagaimana nanti penyebaran 20% suara misalnya, ini ada kaitannya juga dengan kebijakan misalnya membuat Papua menjadi 6 provinsi. Banyak hal-hal yang positif yang kita bisa lihat dalam film ini, walaupun Anda tentu boleh tidak setuju dengan film ini. Tapi menurut saya, film ini adalah pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting buat masyarakat, buat kita semua, untuk punya kemelekan ya, atau literacy politik, political literacy ya, dalam memahami dinamika politik di Indonesia. Nah, yang saya tidak mau adalah jangan baperan gitu. Banyak orang baperan kalau dikritik, ya. Nah, baperan ini berbahaya, ya. Kalau Anda merasa tidak setuju dengan apa yang dibuat dalam film itu, bantah saja film itu dengan membuat film yang lain. Ya, kritik mesti dibalas dengan satu kritikan yang lain. Jadi jangan baperan dan jangan cepat-cepat membuat laporan ke pihak kepolisian. Karena menurut saya, kriminalisasi seperti ini akan membunuh kreativitas. Kriminalisasi seperti ini akan membunuh demokrasi itu sendiri. Kita ini bisa kuat karena kita punya demokrasi. Dan inilah yang menjadi taruhan kita ke depan sebagai bangsa dan negara. Mungkin itu kali.
Kita membaca di media sosial dan mungkin juga media mainstream berita mengenai peluncuran film Dirty Foot. Ya. Senada dengan kedua paslon lain, Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga sudah merespon soal film Dirty Fault. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Habibur Rahman mengatakan bahwa film dokumenter Dirty Fault sebagian besar isinya adalah fitnah. Habibur Rahman mengatakan film tersebut berisi narasi kebencian dan tidak ilmiah. Ia pun mempertanyakan tokoh-tokoh yang ada dalam film dokumenter ini. Habibur Rahman menilai apa yang disampaikan dalam film tersebut tidak argumentatif dan juga tendensius. Dirinya meminta masyarakat kemudian tidak terprovokasi atas narasi dalam film ini. Habibur Rahman mengungkapkan ada setidaknya 3 hal yang ia soroti dalam film Dirty Fault. Yang pertama, soal penunjukan pejabat kepala daerah yang dikaitkan dengan suara dalam Pilpres yang menurutnya tidak ilmiah. Dirinya juga menyoroti pernyataan di film tersebut yang mengatakan banyak terjadi kecurangan dalam pemilu kali ini. Dirinya menilai ucapan ini tidak berdasar karena tidak disebutkan peristiwa kecurangannya terjadi di mana. Terakhir yang juga disoroti oleh Habibur Rahman adalah soal tudingan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI yang digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Menurutnya, lagi-lagi hal tersebut tidak mendasar. Habibur Rahman berpikir bahwa film ini disengaja diluncurkan pada masa tenang. Hal itu lantaran elektabilitas paslon nomor urut 2 sudah berada di atas 50%. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut, ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi, ya, keinginan untuk mensabotase pemilu, bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah, ya, pemilu ini, ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat, ya, pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film itu Presiden Joko Widodo, ya, sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Muchtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka, ya, dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang, ya. Intinya, ya, kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan. Nah, ada 3 hal, ya teman-teman, dalam film tersebut yang perlu kami soroti secara khusus. Yang pertama, pernyataan saudara Ferry Amsari soal penunjukan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi, dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah, ya, dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Narasi ini sangat tidak ilmiah, ya, dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya dia sebut Pak Jokowi menunjuk 20 juta PJ kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50%, lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi
pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemilih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar, ya, yaitu 20% suara di setidaknya 50% provinsi. Bagaimana bisa seorang PJ kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjuknya sebagai kepala daerah? Saya mempertanyakan kapasitas. Demikian informasi dalam Viral News hari ini, Saudara. Setelah ini Anda akan menyaksikan program Live Update. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.